Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Yunita dengan NPM 632118007 untuk memenuhi mata kuliah manajemen strategi bisnis di Prodi Ilmu Administrasi Bisnis semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis yang diterapkan UMKM di masa pandemi COVID-19. Adapun strategi-strategi yang diterapkan yaitu yang pertama, kita jangan hanya berjualan tapi tunjukkan dukungan. Untuk yang kedua yaitu gunakan topik dan kata kunci untuk target yang tepat. Tingkatkan aplikasi dan konten online. Yang keempat, keamanan produk diperlihatkan saat promosi penjualan. Yang kelima, berkomunikasi dengan pelanggan di berbagai media. Yang keenam, targetkan pelanggan setia. Dan yang terakhir yaitu buat materi pemasaran yang relevan. Mari kita bahas untuk yang pertama yaitu jangan hanya berjualan tetapi tunjukkan dukungan. Sebagai seorang pebisnis, banyak pertanyaan yang mendasar di pikiran biasanya bagaimana sih produk yang kita jual itu meningkat dan lebih banyak. Tapi alih-alih kita memikirkan hal tersebut kita malah down ya. Jadi alihkan pikiran kita bagaimana supaya bisnis yang kita jalani dapat mendukung pelanggan di tengah krisis virus corona ini. Nah, pada kenyataannya, jika hanya fokus pada keuntungan di tengah situasi saat ini, belum tentu menghasilkan keuntungan pada bisnis Anda. Jadi, cobalah sekali-kali untuk menawarkan layanan atau produk kita kepada pelanggan yang membutuhkan bantuan. Untuk yang kedua yaitu gunakan topik dan kata kunci untuk penargetan yang tepat. Virus corona merupakan berita besar, bahkan pelanggan mulai mencari sendiri apa isi virus corona dan membeli produk sesuai dengan kebutuhan mereka untuk beberapa minggu ke depan agar dilindungi dari penularan ini. Menghadirkan peluang bagi beberapa sektor bisnis seperti layanan kesehatan, produk medis, makanan, dan minuman, serta kebutuhan lainnya. Dengan menggunakan alat yang tepat, kita dapat menganalisis data online untuk mengidentifikasi siapa sih yang membaca konten tentang virus corona dan jenis konten apa sih yang mereka baca. Nah, setelah itu kita dapat mengelompokkan topik atau kata kunci yang mereka minati agar bisnis kita dapat memberikan konten yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Untuk yang ketiga yaitu tingkatkan aplikasi dan konten online. Jika bisnis kita memiliki aplikasi, kita dapat memaksimalkan aplikasi tersebut. Fitur yang dimaksimalkan dapat berupa fitur lama, baik fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kita juga bisa memasukkan konten yang telah kita buat dengan mencari topik dan kata kunci sebelumnya ke dalam aplikasi. Akan tetapi konten yang kita buat harus tepat dan relevan sesuai dengan kondisi saat ini. Contohnya, ketika Anda berjalan di bisnis kesehatan atau kebugaran, kita dapat membuat fitur khusus pelaporan gejala virus corona, atau kita dapat membuat konten tentang olahraga sederhana dan membuat makanan sehat dalam membantu pelanggan memerangi virus corona. Bisa melalui YouTube, channel YouTube, Facebook, Instagram, ataupun TikTok ya. Yang keempat yaitu pastikan keamanan produk yang kita jual diperlihatkan saat promosi penjualan. Kita perlu memberi perhatian lebih terhadap segala promosi ataupun penjualan yang ditawarkan. Hindari segala kesan negatif yang dapat merusak brand bisnis kita. Jadi kita dapat memberi video kepada pelanggan bagaimana sih keamanan dan jaminan produk yang telah dilakukan. Hal ini akan membantu mereka semakin percaya bahwa kita memang meminimalkan segala risiko penularan COVID-19. Jadi keamanan produk yang kita tawarkan harus diperlihatkan ketika kita melakukan promosi penjualan, bisa melalui konten dan hal lainnya. Untuk yang kelima yaitu berkomunikasi dengan pelanggan di berbagai media. Jadi kita memanfaatkan media untuk sarana berkomunikasi dengan pelanggan. Misalkan jika bisnis kita saat ini memiliki permintaan tinggi untuk produk tertentu, akan tetapi bisnis sulit mendapatkan stok nih karena penutupan produksi sementara, keterlambatan logistik, ataupun masalah lainnya. Kita dapat menginformasikan hal-hal tersebut kepada pelanggan.
Berikan informasi tentang perkiraan waktu pengiriman, beri alasan kenapa produk sampai lebih lambat dari biasanya, dan beritahu kendala apa sih yang kita alami agar mereka dapat kepastian. Kita pun dapat menginformasikan dan menjawab segala keluhan pelanggan di berbagai platform, baik itu melalui website, email, media sosial, push notification, maupun pesan dalam aplikasi. Pendekatan semacam ini akan membuat pelanggan tetap bertahan pada bisnis Anda. Yang keenam yaitu targetkan pelanggan setia. Alih-alih ketika kita berupaya mendapatkan pelanggan baru, bisnis lebih baik semakin fokus pada pelanggan yang pernah bertransaksi dengan bisnis kita. Pelanggan setia kita pasti sudah percaya dan produk yang kita hasilkan, dan mereka akan terus setia meskipun ada sedikit kendala. Misalkan persediaan stok yang cepat habis dan keterlambatan pengiriman akan lebih dimengerti oleh pelanggan lama dalam menantikan produk UKM kita. Jadi meskipun kita mencari pelanggan baru, pelanggan setia pun harus ditargetkan atau difokuskan karena mereka adalah pelanggan yang loyal terhadap produk kita. Untuk yang ketujuh yaitu buat materi pemasaran yang relevan. Dengan mempertimbangkan bahwa saat ini adalah krisis virus corona, memasukkan kata kunci dan visual yang relevan dengan keadaan sekarang dalam kampanye pemasaran Anda dapat menarik perhatian. Buat juga materi pemasaran dengan pesan yang bermanfaat agar pelanggan merasa terpikat dan memilih produk kita. Tentukan strategi pemasaran mana yang cocok dan dapat kita lakukan di masa sekarang agar produk UKM tetap laku di pasaran. Sebelumnya, kita juga harus memperhatikan keuangan bisnis agar strategi yang dilakukan relevan dengan kondisi keuangan. Kita dapat menggunakan software dan aplikasi keuangan seperti jurnal. Dengan sistem yang otomatis dan cepat, kita pun dapat dengan cepat menyesuaikan pemasaran dengan segala perubahan di masa yang akan datang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang strategi bisnis UMKM di masa pandemi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.